kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya cek dulu keadaannya. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Punya siapa, Nak? Ada surat isinya? Ada. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya ingin menyinggung dulu tentang materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Materi pengangguran, Bu. Tentang apa, Nak? Siapa yang masih ingat apa itu pengangguran? Coba angkat tangan. Wah, banyak ya. Ya, silakan. Irfan. Menurut saya, Bu, pengangguran itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, ataupun sedang mempersiapkan untuk usaha baru. Ya, betul. Betul jawabannya atau salah? Betul. Betul jawabannya Nabi. Jadi pengangguran adalah orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Apakah dia sedang mencari pekerjaan atau sedang membuka usaha baru? Oke. Dalam pembahasan tentang pengangguran berarti berkaitan dengan kesempatan kerja. Di antara kalian adakah yang tahu apa itu kesempatan kerja? Yang masih ingat materinya 2 minggu lalu? Coba ini kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Ya, betul. Sesuai dengan namanya kesempatan kerja, berarti tersedianya lapangan kerja untuk angkatan kerja. Seperti tadi yang disinggung oleh temannya, berarti saya mau kasih pertanyaan lagi. Apa itu angkatan kerja? Ada yang tahu? Yang masih ingat materinya 2 minggu lalu? Oke, coba. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Ya, betul sekali. Benar temanya? Benar. Di mana ada kata-kata tadi usia kerja. Menurut kalian, usia kerja itu kapan, Nak? 15 sampai 64 tahun. Coba ulangi. 15 sampai 64 tahun. Ya, betul sekali. Oh, berarti semua masih ingat materi sebelumnya ya? Jadi kita akan memulai materi baru hari ini. Ada yang tahu materi apa hari ini? Indeks harga. Di mana satu, kita mampu menjelaskan pengertian indeks harga. 2, menganalisis tujuan perhitungan indeks harga. 3, menganalisis macam-macam indeks harga. Jadi ada 3 yang akan kita capai pertemuan hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran public based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian indeks harga, tujuan indeks harga, dan macam-macam indeks harga dengan benar, inovatif, kreatif, dan tekun. Oke, coba kita lihat apa itu indeks harga. Perhatikan semua. Yang saya tampilkan ada tabel di mana Ibu memperlihatkan dari tahun ke tahun, ada 10 tahun dengan harga beras yang berbeda setiap tahunnya. Coba bagaimana Adinda cara membacanya? Mana lebih mahal harganya? 2012 atau 2011, Nak? 2012. Kenapa? Karena lebih tinggi harga beras pada 2012. Betul sekali. Nah, kalau lebih mahal 2020 atau 2011? 2020. Ya, kenapa? Karena harga beras pada 2020 lebih tinggi. Betul. Inilah yang dinamakan indeks harga. Tapi siapa yang bisa simpulkan jadi indeks harga itu adalah? Coba, ya silakan Nora. Indeks harga adalah data-data harga setiap tahun. Wah, betul sekali. Ya, silakan. Jadi indeks harga adalah perbandingan harga dari tahun ke tahun. Ya, semua jawabannya benar. Jadi kita lihat
sebenarnya indeks harga itu? Jadi indeks harga adalah perbandingan harga dari satu periode ke periode selanjutnya. Atau indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Mungkin kalian masih bingung, tapi nanti kita pelajari tentang perhitungan indeks harga, di mana nanti dalam perhitungan ada tahun dasar dan ada tahun yang mau dihitung, oke? Ya, ini nanti kita pelajari minggu berikutnya. Pada saham ada terbagi dua nih, indeks harga saham individu, ada indeks harga saham gabungan. Ada tabel-tabel yang ibu tampilkan, ada indeks harga produsen, indeks harga konsumen. Di mana di sini ada ibu ambil dari artikel tadi, artikel terbaru. Jadi kalian juga harus mampu untuk membaca tentang kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Kemudian ibu juga tampilkan nih indeks harga saham gabungan sama perkembangan IHSG di Indonesia. Sudah itu, ya inilah tugas kalian, mencari tahu apa tujuan indeks harga. Jadi bisa bagi dua KPD-nya. Oke, coba. Coba sesuai dengan kelompok ini. Bagi kelompok sesuai yang ibu bagikan. Silakan coba bergabung kelompok 1. Silakan. Ama Irfan, Ama Wahyu, Alfian, Bahmi, Rizka, Rizita, Nisa, Sasabila, silakan bergabung kelompok 1. Ada 6 KPD yang ibu pegang, nanti ibu bagikan. Jadi semua harus mencari jawabannya. Silakan dibaca. Silakan dibaca petunjuk KPD-nya. Indeks harga konsumen dapat digunakan untuk pertimbangan setelah kami kelompokkan tadi melihat data-data pada tabel indeks harga konsumen, setelah kami kelompokkan tadi melihat data-data pada tabel indeks harga konsumen, kami menyimpulkan bahwa ada dua tujuan perhitungan indeks harga konsumen, yaitu yang pertama, indeks harga konsumen dapat digunakan untuk pertimbangan untuk penyesuaian gaji upah di Indonesia. Ya, bagaimana kalau mulai ada yang menyanggah? Tidak ada. Benar jawabannya apa salah?
gambaran pergerakan harga saham secara keseluruhan melalui IHSG, menjadi acuan kinerja portofolio saham dan dapat digunakan untuk mengukur keuntungan apakah saham sudah turun, naik, dan stabil. Dari kalian siapa yang ingin menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan. Jadi, kesimpulan pertemuan hari ini, yang pertama, pengertian indeks harga adalah perbandingan harga dan saldo perdagangan yang lainnya. Yang kedua, macam-macam indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, indeks harga produsen atau IHP. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar atau IHPB. Yang keempat, indeks harga diterima petani atau IT. Yang kelima, indeks harga yang dibayar petani atau IP. Dan yang keenam, indeks harga saham. Yang ketiga, tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan